Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 251 sampai 255. Bab 251. Saya akhirnya menunggu hari ini. Butuh waktu setengah jam sebelum seorang pria yang tampak seperti kapten berjalan menuju Rolls-Royce. "Tuanmu, saya sudah memeriksanya dan tidak apa-apa," katanya. Orang-orang di dalam tidak tahu apa yang mereka katakan, tetapi kapten pengawal segera mengulurkan tangan dan membuka pintu. Tuanmu keluar dari mobil. Cheng Sui, yang tidak jauh darinya, membuka matanya lebar-lebar. Suara yang keluar dari mobil tadi jelas-jelas dibuat oleh seorang lelaki tua. Namun kini orang yang turun dari mobil tersebut ternyata adalah seorang pria paruh baya. Saat dia mendekat, rambutnya sangat hitam dan berkilau. Sekilas Anda bisa tahu bahwa itu tidak diwarnai tetapi alami. Dan kulitnya sehalus bayi, sama sekali tidak seperti pria paruh baya. Mungkin memperhatikan tatapannya, tuanmu melirik ke arah Cheng Sui. Pandangan sekilas ini membuat Cheng Sui terlonjak. Pupil mata tuanmu benar-benar lebih kecil dan agak pipih. Sekilas tampak seperti sepasang pupil ular. Ini apakah mata yang dimiliki manusia normal? Tuanmu hanya memandangnya dengan santai dan kemudian mengalihkan pandangannya. Ada ekspresi jijik di wajahnya, dan dia mengeluarkan sapu tangan putih dan menutup hidungnya. Tempat ini benar-benar sama dengan 20 tahun yang lalu. Letaknya terpencil dan berbau apak. Saat ini, Chu Jie datang dengan senyuman di wajahnya. "Tuanmu." Tuanmu mengerutkan kening, dan segera dua pengawal berbaju hitam datang dan menghentikannya. "Jika ada yang ingin Anda katakan, berdiri saja di sini dan katakan." Chu Jie mengangguk cepat. Hei, ini adalah villa terbaik di kota di selain keluarga Qin. Apakah kamu puas dengan itu? Beraninya kamu bertanya padaku apakah kamu puas dengan rumah yang dibangun oleh orang sebangsa seperti ini? Tuanmu berkata dengan dingin. "Ah, ini." Chu Jie tiba-tiba panik. Tuanmu memandangnya dengan jijik. "Itu saja, saya hanya perlu bersabar." Chu Jie menghela nafas lega. Saat ini Cheng Sui menghampirinya. Untuk meringankan suasana, Chu Jie tersenyum dan menerimanya. "Tuanmu, ini pacarku Cheng Sui." Chu Jie memperkenalkan. "Halo tuanmu," sapa Cheng Sui, sedikit takut untuk menatap mata tuanmu yang seperti ular. Tuanmu tidak menganggapnya serius pada awalnya, tetapi tiba-tiba dia seperti merasakan sesuatu dan matanya tertuju padanya. Dalam sekejap Cheng Sui merasa pakaiannya seperti dilucuti dan dibuang ke dalam es dan salju. Seolah-olah jiwanya telah tersedot keluar dan semua rahasianya terlihat jelas. "Xiao Sui, kenapa kamu linglung?" Cheng Sui langsung sadar dan menyadari bahwa dia sudah berkeringat dingin. "Ah, Aji, barusan, dia membuka mulutnya tapi tidak tahu harus berkata apa." "Apa yang baru saja terjadi?" "Kamu hanya tercengang," kata Chu Jie. Cheng Sui melirik tuanmu tanpa sadar. Tapi kebetulan bertemu dengan mata ular itu. Dia bergidik, tidak apa-apa." Tiba-tiba tuanmu tersenyum dalam gadis ini berhubungan dengan keluarga Qin. "Ah, ya, nama keluarga ibuku adalah Qin," jawab Cheng Sui bingung. Mata tuanmu tertuju padanya untuk beberapa saat dan senyuman aneh muncul di sudut mulutnya. "Begitu. Chu Jie, pacarmu sangat baik. Sayangnya, targetku bukan kali ini melainkan orang lain." Setelah dia selesai berbicara, dia menarik pandangannya. Cheng Sui tidak bisa menahan nafas lega. Dengan tuanmu yang melihatnya seperti ini, dia merasa sangat stres dan juga sedikit ketakutan. Chu Jie bingung. "Tuan, apa maksudmu?" Tuanmu menggelengkan kepalanya sambil setengah tersenyum. "Tidak ada. Saya di sini kali ini untuk menangani masalah lama di keluarga Qin. Ini pertanda baik untuk bertemu seseorang dengan darah keluarga Qin di sini." "Chu Jie, kamu melakukan pekerjaan dengan baik." Nada suaranya tenang.
Master Mu sangat ahli dalam teori Feng Shui, jadi baginya, melihat Cheng Shui adalah pertanda baik. Meskipun Chu Jie tidak memahami hubungannya, itu tidak masalah, selama itu bermanfaat baginya. Yang mengejutkan dia dan Cheng Shui adalah Tuan Mu benar-benar datang untuk keluarga Qin. Mereka berdua tidak pernah tahu bahwa Qin Ji sebenarnya bisa dikaitkan dengan orang sebesar itu. Tuan, kamu dan Qin Jia. Cheng Shui mau tidak mau ingin bertanya. Kamu tidak perlu tahu, dan kamu tidak perlu bertanya lagi. Tuan Mu berkata dengan dingin. Chu Jie terkejut, dan dengan cepat menarik Cheng Shui ke belakangnya, lalu membungkuk kepada Tuan Mu berulang kali, maafkan aku pacarku bodoh dan menyinggungmu. Tuan Mu mendengus dingin dan berkata, tidak akan ada waktu berikutnya. Setelah mengatakan itu, dia masuk ke villa. 10 pengawal pribadi mengikutinya dari dekat. Cheng Shui melihatnya dengan rasa ngeri. 10 pengawal ini berjalan dengan rapi, bahkan jarak antara ayunan lengan dan jarak langkah kaki mereka sama persis. Aji, lihat orang-orang itu, gerakan mereka sangat konsisten. Chu Jie tampak seperti kamu sangat aneh. Itu pengawal tuanmu. Tentu saja dia terlatih. Apa yang mengejutkan tentang itu? Jadi diamlah, kembali ke dalam mobil. Cheng Shui masih merasa luar biasa. Apakah tuanmu ini benar-benar setua itu? Tidak mungkin. Bagaimana cara mempertahankannya? Chu Jie menyalakan mobil dan berkata, bagaimana tidak mungkin? Saya mendengar bahwa tuanmu seperti ini 40 tahun yang lalu. Jadi dia dipanggil tuan. Tuanmu akan pergi ke Villa Qin besok, tapi Cheng Shui tidak berniat mengingatkan Xie Jing dan yang lainnya. Meskipun saya tidak tahu apa yang akan dilakukan tuanmu, membiarkan mereka mempermalukan diri sendiri akan menyelamatkan orang-orang ini dari tampil di depan tuanmu dan tidak mendapatkan apa-apa. Di dalam villa, tata letak di sini mirip dengan halaman. Sekarang, halaman tersebut penuh dengan pengawal berbaju hitam. Di ruang tamu luas rumah induk, semua perabotan asli telah dipindahkan. Sebaliknya, ada beberapa peralatan perunggu atau keramik. Di sekeliling mereka, 8 pembakar dupa diatur mengeluarkan gumpalan dupa. Dan 10 pengawal pribadi berdiri di setiap sudut ruangan, tidak bergerak. Tuanmu berdiri di tengah dengan tangan di belakang punggung, menghirup asap dalam-dalam dan tersenyum. Tuanmu, kami telah mengirim seseorang untuk memeriksanya. Keluarga Qin Fanglan yang beranggotakan 3 orang kini telah kembali ke villa keluarga Qin dan juga telah mengunjungi makam leluhur keluarga Qin. Kepala pengawal berbaju hitam berkata dengan hormat. Yah, bagus sekali. Mata tuanmu menunjukkan sedikit kegembiraan. Setelah lebih dari 20 tahun, akhirnya aku menunggu saat aku bisa memanen. Bersamamu, aku akan bisa awet muda dan panjang umur dalam arti sebenarnya. Usianya sudah 80 tahun ini, namun ia masih bisa mempertahankan penampilan awet mudanya karena energi batin yang ia kembangkan. Bab 252 sebuah firasat buruk namun, kemudaan ini hanyalah sebuah penampilan. Organ-organ tuanmu masih menua, itulah sebabnya suaranya seperti ini. Tapi bagaimana dia bisa bersedia melakukannya? Secara kebetulan, gurumu memperoleh sebuah buku kuno, yang sebenarnya berisi catatan tentang energi batin yang ia kembangkan. Dari buku kuno ini, dia belajar menggunakan energi batinnya untuk mengubah orang menjadi budak boneka. Dengan kata lain, dia adalah pengawal pribadi. Budak seperti ini tidak memiliki pemikiran sendiri dan sepenuhnya mematuhi perintahnya. Ini adalah kartu truf penting yang menyelamatkan nyawa tuanmu. 10 budak adalah batas yang bisa dikendalikan oleh tuanmu. Namun ia kurang puas karena menurut catatan, budak wayang yang paling sempurna tidak memerlukan gangguan dan kendali darinya. Yang terpenting budak seperti ini bisa terus memberinya energi, sehingga ia bisa awet muda dan memperpanjang umurnya selamanya. Dalam buku-buku kuno, mereka disebut pembantu wayang. Untuk membuat boneka,
Mastermu mencoba yang terbaik untuk menemukan keluarga Qin. Setelah beberapa perencanaan, dia menunggu lebih dari 20 tahun. Akhirnya, muncullah kesempatan yang memungkinkan dia untuk benar-benar mendapatkan kembali masa mudanya. Dia menatap foto di tangannya seolah sedang melihat harta karun langka. Tuan Mu dengan lembut menyebutkan sebuah nama. Xie Jing, petualangan. Saat Tuan Mu menyebut nama Xie Jing, Ye Yan, yang sedang mendengarkan laporan Anderson tentang proses akuisisi melalui Cloudlink, tiba-tiba merasakan jantung berdebar-debar. Sepertinya ada perasaan krisis di hatinya. Ye Yan tiba-tiba duduk tegak dan mengerutkan keningnya. Tuan Ye, Anderson mengucapkan beberapa patah kata lagi, tetapi sedikit terkejut ketika dia tidak mendapat jawaban. Ayo kita ke sini dulu hari ini. Meski tidak tahu apa yang terjadi, Anderson langsung menjawab dengan hormat, ya, kalau begitu kamu bisa mengurus bisnismu dulu. Lalu putuskan sambungannya. Ye Yan mencubit alisnya. Perasaan takut ini datang tiba-tiba, namun menghilang dengan cepat, seolah-olah hanya ilusi. Tapi Ye Yan yakin itu bukan ilusinya. Mungkinkah sesuatu akan terjadi? Dia merenung sejenak, mengeluarkan ponselnya, dan bersiap menelepon Xie Jing. Baik itu Chen Tianya atau Zhang Chuxue, mereka memiliki kekuatan pertahanan di sekitar mereka. Bahkan jika sesuatu terjadi, mereka dapat melindungi diri mereka sendiri. Hanya di pihak Xie Jing, Ye Yan khawatir. Telepon berdering 2 kali dan terhubung. Ada apa? Suara dingin dan mengharukan Xie Jing terdengar. Ye Yan bertanya, apakah semuanya baik-baik saja di sana? Xie Jing menjawab, tidak apa-apa, di sini cukup bersih. Apakah ada yang tidak biasa atau aneh? Tanya Ye Yan. Tidak, kenapa kamu bertanya? Xie Jing sedikit bingung. Ye Yan terdiam beberapa saat lalu berkata, aku tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba aku merasa tidak enak. Aku akan meneleponmu dan bertanya. Xie Jing hanya mengira dia sedang membayangkan sesuatu yang lain dan berkata, semuanya baik-baik saja di sini. Kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Apa yang bisa saya lakukan di kampung halaman saya? Hanya saja vilanya agak dingin. Setelah pergi ke makam leluhur kemarin untuk membayar dupa, Xie Jing selalu merasa sedikit tidak nyaman dan kepalanya terasa berat. Mungkin dia masuk angin. Tapi dia merasa tidak perlu berbicara dengan Ye Yan di telepon. Aku akan pergi ke sana besok. Kamu harus memperhatikan keselamatanmu dan meneleponku secepatnya jika terjadi sesuatu, kata Ye Yan dengan sungguh-sungguh. Ingatan warisannya sangat misterius dan tidak akan pernah memberinya peringatan tanpa alasan. Jadi, ada baiknya untuk selalu berhati-hati. Xie Jing sedikit tidak setuju, berpikir liar. Jika kamu khawatir, cepat datang ke sini. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon, merasa tidak enak badan. Xie Jing berencana untuk istirahat lebih awal. Ye Yan meletakkan ponselnya dan menghela napas. Awalnya, dia ingin menunggu hingga lusa, ketika akuisisi perusahaan Xie membuahkan hasil sebelum pergi. Tapi sekarang, dia memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Dia akan menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan besok pagi dan segera berangkat. Keesokan harinya, Chu Jie dan Cheng Sui datang menunggu di luar villa pagi-pagi sekali. Pengawal di pintu memberitahu mereka bahwa Tuan Mu sedang bermeditasi dan tidak boleh diganggu. Mereka menunggu di luar lebih dari 1 jam. Baru pada pukul 3 pagi Tuan Mu keluar di bawah perlindungan 10 pengawal pribadi. Ayo pergi. Perintahnya dengan tenang, petualangan. Saat Ye Yan hendak berangkat, dia merasakan jantungnya berdetak kencang. Perasaan tidak nyaman yang sama seperti kemarin tiba-tiba muncul lalu menghilang. Dia mengerutkan kening, apa yang sebenarnya terjadi? Ye Yan masuk ke dalam mobil, menyalakannya, dan menelepon Xie Jing. Tidak ada yang menjawab. Xie Jing merasa tidak enak badan kemarin. Jadi teleponnya dalam keadaan senyap. Ye Yan tidak berhasil, jadi setelah memikirkannya, dia menelepon Qin Fanglan.
Telepon berdering 2 kali dan panggilan tersambung. Ye Yan, kamu masih tahu cara meneleponku? Kapan kamu akan datang? Qin Fanglan mulai bertanya. Ye Yan mengabaikannya dan langsung bertanya, di mana Xie Jing? Aku bertanya lagi padamu, jangan ubah topik pembicaraan untukku, kata Qin Fanglan dengan arogan. Ye Yan menarik napas dalam-dalam, dia tidak ingin berdebat dengan wanita ini sekarang. Aku sudah berangkat dan akan tiba hari ini, jadi, di mana Xie Jing? Dia berkata dengan suara yang dalam. Qin Fanglan senang ketika dia mendengar bahwa dia akan datang. Dia sudah cukup melihat wajah Cheng Shui dan menunggu Ye Yan menderita demi dia. Xiao Jing lelah dan masih istirahat, jangan ganggu dia. Ye Yan tertegun sejenak, ini sudah waktunya, Xie Jing masih belum bangun. Ini sepertinya bukan rutinitasnya, tapi dia tidak memberitahu Qin Fanglan semua ini, jadi dia hanya berkata. Jadi begitu, setelah jeda, dia tidak bisa tidak mengingatkannya. Bu, saya selalu merasa sesuatu mungkin terjadi pada ibu, jadi ibu harus lebih memperhatikan. Ye Yan tidak peduli dengan keselamatan Qin Fanglan, tapi Xie Jing ada bersamanya, jadi dia tetap harus mengatakannya. Tapi Qin Fanglan mencibir, kenapa, hanya kamu yang datang ke sini untuk meramal nasib bersamaku? Kami sekarang berada di kampung halaman, dan ada kuburan leluhur di sini. Apa yang bisa terjadi? Bukan saja dia tidak menganggap serius kata-kata Ye Yan, dia juga menganggapnya konyol. Mata Ye Yan agak dingin, dimanapun kamu berada, berhati-hatilah, jangan lupa putrimu masih bersamamu. Qin Fanglan berkata dengan tidak sabar, berhenti bicara omong kosong di sini dan cepat datang ke sini, berhenti mengobrol di sana. Setelah mengatakan itu, dia langsung menutup telepon. Ye Yan mengerutkan kening, menginjak pedal gas, dan Koenigsegg bergegas keluar. Qin Fanglan tidak bisa diandalkan dan dia ingin bergegas ke kota di sesegera mungkin. Setelah Qin Fanglan menutup telepon, dia keluar dari kamar. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak keberuntungan dari leluhurnya di villa. Jadi dia tidak berencana keluar selama 2 hari ke depan. Sambil menarik napas dalam-dalam di halaman, Cheng Shui dan Chu Jie masuk. Ketika dia melihat Cheng Shui, wajahnya langsung berubah jelek. Mengapa kamu ada di sini lagi? Bukankah kamu mengatakan bahwa Ye Yan akan datang? Sebelum Cheng Shui dapat berbicara, Chu Jie tersenyum dan berkata, Bibilan, bukan itu alasan kami berada di sini kali ini. Kami di sini untuk memberikan petunjuk besar. Bab 253. Kamu pikir kamu ini siapa? Tembakan besar? Pukulan besar apa? Qin Fanglan tampak menghina. Dia berpikir bahwa tokoh besar yang disebutkan Chu Jie mungkin adalah seseorang dari kota Di, jadi dia meremehkannya. Saya istri dari keluarga Xie di Dongling. Saya belum pernah melihat dunia sebanyak orang-orang dari pedesaan. Chu Jie diam-diam mencibir. Saat kamu melihat tuanmu, kamu masih belum tahu seperti apa wajahnya. Dia menyingkir dan membungkuk hormat. Kemudian, sekelompok pengawal berbaju hitam bergegas masuk dan dengan cepat menjaga setiap sudut halaman. Qin Fanglan kaget. Siapa orang-orang ini? Dia segera berteriak keras. Apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu bahwa kamu membobol rumah pribadi? Saya akan memanggil polisi. Meskipun nadanya kuat, tubuhnya tidak bergerak untuk menghentikannya. Malah dia berlari kembali tanpa menoleh ke belakang. Pada saat ini, Xie Chengqian juga berlari keluar rumah dan terkejut saat melihat pertempuran tersebut. Setelah pengawal berbaju hitam menguasai halaman, tuanmu keluar dari mobil dan masuk. Qin Fanglan bersembunyi di belakang Xie Chengqian. Ketika dia melihatnya, dia tiba-tiba terkejut. Kamu? Dia memandang tuanmu dengan tidak percaya. Tidak, kamu adalah tuanmu saat itu. Xie Chengqian tercengang. Fanglan, apakah kamu kenal orang ini? Mata tuanmu begitu jahat sehingga dia selalu merasa pria ini tidak terlihat seperti orang baik.
Qin Fanglan mendorongnya menjauh dan berkata, "Tuanmu, bagaimana mungkin saya tidak mengenalinya? Dia adalah guru yang mempelajari Feng Shui untuk keluarga Qin dan membangun makam leluhur." Saat ini, 3 orang lainnya terkejut. Mereka semua telah mendengar tentang ini, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa tuanmu akan menjadi orang yang mengubah Feng Shui untuk keluarga Qin. Qin Fanglan tiba-tiba kehilangan rasa takutnya dan bahkan menjadi sedikit bersemangat. "Haha, aku tahu aku harus kembali ke kampung halamanku. Aku benar-benar kembali kali ini." Dia mengambil beberapa langkah untuk bergegas menuju tuanmu, tetapi dihentikan oleh 2 pengawal berbaju hitam. Qin Fanglan mendorong dengan keras 2 kali. "Apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu apa hubunganku dengan tuan? Minggir." Namun kedua pengawal berbaju hitam itu tidak melepaskannya. "Tuanmu tidak berniat membiarkannya lewat." Setelah mendorong 2 kali, Qin Fanglan tidak punya pilihan selain berdiri di sana dan berkata, "Tuan, Anda benar-benar ditakdirkan untuk menjadi pemain Qin. Tepat ketika saya mulai bernasib buruk, Anda muncul. Kamu pasti datang ke sini karena mengetahui bahwa akhir-akhir ini aku mengalami kesialan, kan? Kalau begitu tunjukkan padaku bagaimana mengubah keberuntunganku." Katanya dengan penuh semangat. Menurutnya, mastermu membantu pemain piano mereka saat itu, dan dia harus ada di sini untuk membantu mereka sekarang. Chu Jie dan Cheng Sui sama-sama sedikit bingung. Apakah tuanmu datang untuk mengubah Feng Shui keluarga Qin? Tak satu pun dari mereka dapat menerima jawaban ini. Karena ibu Cheng Sui, Qin Fangmei baik-baik saja, tetapi Qin Fanglan kurang beruntung akhir-akhir ini. Jika keberuntungan Feng Shui benar-benar berubah, orang yang paling diuntungkan pasti adalah Qin Fanglan. Yang paling penting adalah Ye Yan belum datang, dan Cheng Sui belum mempunyai rasa superioritas. Bagaimana bisa keluarga ini mulai beruntung? Namun, mereka berdua berpikir demikian dalam hati. Tetapi mereka tidak berani mengatakan bahwa tuanmu memiliki begitu banyak pengawal. Sudut mulut tuanmu sedikit melengkung. Qin Fanglan merasa senang, tapi hati Cheng Sui tenggelam. Tuanmu meliriknya, seolah-olah sedang melihat orang yang lebih rendah. "Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu pantas aku mengubah keberuntunganmu?" Qin Fanglan tercengang. Tuan, apa maksudmu?" Ekspresi jijik muncul di wajah tuanmu. "Untuk orang desa seperti Anda yang tinggal di tempat terpencil di negara miskin, jika bukan karena rencana besar saya akan merasa kotor bahkan tergeletak di tanah seperti karpet untukku." Tidak peduli betapa bodohnya dia, Qin Fanglan masih menyadari ada sesuatu yang salah. "Tuan, bagaimana Anda bisa berbicara seperti ini? Berhentilah bicara omong kosong. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang kata-kata denganmu di sini. Panggil putrimu keluar," kata tuanmu dengan dingin. "Apa yang akan kamu lakukan?" Xie Chengqian di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Awalnya, dia mengira ini adalah seseorang yang berteman dengan keluarga Qin, tetapi situasi saat ini jelas salah. Apalagi tuanmu justru buka mulut untuk mencari putrinya sendiri. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang ayah, jadi dia harus mengajukan pertanyaan apapun yang terjadi. Tuanmu sedang duduk di kursi Grandmaster yang dibawa oleh pengawalnya. Melihat bahwa dia akan mendapatkan apa yang telah dia rencanakan selama bertahun-tahun, suasana hatinya sedang baik, jadi dia tidak terburu-buru. "Apa yang kamu lakukan? Tentu saja kamu di sini untuk menerima hadiah yang kuberikan padamu karena memindahkan makam leluhurmu." Qin Fanglan bingung dengan serangkaian perubahan di depannya, dan tanpa sadar berkata, "Hadiah apa? Bukankah kamu mengatakan bahwa keluarga kami menyedihkan? Jadi kamu..." Hahaha, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tuanmu tidak bisa menahan tawa seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon. "Oh, aku benar. Kamu benar-benar bodoh." Dia memandang Qin Fanglan dengan ekspresi mengejek di wajahnya. "Tentu saja, Tuhan benar dalam memilih putri Anda untuk menjadi tubuh boneka saya.
jika Anda mengubahnya menjadi seseorang yang lebih pintar, mungkin dia akan memikirkan sesuatu selama bertahun-tahun. Qin Fanglan tercengang. Kamu, apa yang kamu katakan? Budak boneka apa? Apa yang harus saya lihat? Kamu lihat kuburan leluhur keluargamu, tidak bisa mengubah keberuntungan keluargamu sama sekali. Tuanmu mencibir dan mengatakan sesuatu yang menggemparkan. Tidak hanya Xie Chengqian dan Qin Fanglan, tetapi Cheng Sui juga terkejut. Tapi dia dan Chu Jie tidak berbicara. Bagaimanapun, Xie Jing lah yang kurang beruntung, jadi dia tidak peduli. Apa? Qin Fanglan terkejut. Dia tidak pernah menyangka hukuman seperti itu menunggunya. Bagaimana mungkin? Jelas, Qin Fangmei dan aku sama-sama, setelah kami mengubah kuburan leluhur kami. Dia memaksakan senyum dan berkata, Tuanmu, apakah kamu bercanda? Tuanmu berkata dengan tenang, adikmu cukup pintar. Adapun kamu menikah dengan keluarga Xie, itu adalah pengaturanku. Qin Fanglan tercengang, untuk orang bodoh sepertimu dan keluarga kelas bawah seperti keluarga Xie, hanya masalah jariku yang mengaturnya untukmu. Bagian tersulit sebenarnya adalah menemukan dua pria dan wanita yang cocok untuk melahirkan tubuh boneka. Sekadar untuk memastikan kedua kandidat ini, Master Mu terluka parah dan diburu musuh-musuhnya, sehingga dia harus mulai hidup bersembunyi. Namun, hari-hari ini akan segera berakhir. Kamu hanya, Xie Chengqian juga tidak menyangka bahwa pernikahannya diatur oleh orang lain. Dia tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, jadi dia menamparkan pahanya dengan getir. Apa rencanamu dan mengapa kamu ingin berkomplot melawan kami seperti ini? Mastermu berkata dengan santai, tentu saja untuk mendapatkan tubuh boneka yang paling sempurna. Hehe, meskipun saya memberitahu orang biasa seperti Anda tidak akan mengerti. Pada saat ini, Chu Jie di samping ragu-ragu dan bertanya dengan ragu. Tuan, mungkinkah urusan saya juga? Tuanmu memandangnya dan merenung sejenak. Orang ini memiliki kegunaan lain untuknya. Dia perlu menggunakan perusahaan logistik Chu Jie untuk diam-diam mengangkut beberapa barang mencurigakan untuknya. Misalnya, orang biasa yang diculik dan dijual untuk berlatih Qi. Oleh karena itu, gurumu melunakkan sikapnya. Kamu berbeda dari mereka, kamu berharga. Lagi pula, setelah ini, selama kamu mematuhiku, kamu akan dianggap sebagai laki-lakiku, dan keuntunganmu tidak bisa dihindari di masa depan. Bab 254 Sempurna wajah Chu Jie rileks, tidak apa-apa, selama dia masih memiliki nilai. Untuk orang seperti mastermu, meskipun kami tidak menyebutkan berbagai kemampuan anehnya, sumber daya jaringan di tangannya sudah sangat kuat. Selalu bermanfaat baginya untuk disukai oleh orang seperti itu. Chu Jie masih tidak tahu untuk apa tuanmu menggunakan perusahaannya. Jika dia mengetahuinya, dia mungkin tidak akan berpikir demikian. Oke, aku sudah banyak bicara omong kosong denganmu, kamu seharusnya puas. Tuanmu melihat waktu itu dan menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Sekarang, segera serahkan putrimu dan biarkan dia pergi bersamaku. Tuanmu melirik Qin Fanglan, yang memiliki wajah pucat, dan berkata dengan nada menghina. Kamu harus berterima kasih padaku, kalau tidak, orang bodoh sepertimu mungkin akan menikah dengan orang kampung bajingan. Apa katamu? Qin Fanglan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia selalu sombong dan menganggap dirinya tinggi. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia telah dibodohi. Energi-energi yang biasa tiba-tiba melonjak, dan terlepas dari situasi di sekitarnya, dia bergegas menuju Mastermu dengan mata merah. Kamu berani berbohong padaku. Aku akan bertarung denganmu, teriak Qin Fanglan di tengah jalan ketika dia ditangkap oleh pengawal berbaju hitam. Saat berikutnya, sebuah tinju menghantam perutnya dengan keras. Qin Fanglan berteriak, membuka mulutnya dan memuntahkan sarapannya. Idiot, biarkan dia bangun, tuanmu berkata dengan dingin.
Pengawal berbaju hitam segera melambaikan tangannya dan menamparkan Qin Fanglan lebih dari belasan kali. Xie Chengqian ingin datang dan menghentikannya, tapi ditendang dan diangkat ke samping. Kemarahan Qin Fanglan langsung terbangun, dan dia berteriak minta ampun. Saat ini, sebuah suara marah berteriak, "Berhenti, lepaskan ibuku." Xie Jing linglung ketika dia mendengar seseorang datang dari rumah. Meskipun dia merasa sedikit tidak nyaman, dia tetap bangun dan berpakaian. Alhasil, begitu keluar, ia melihat ibunya ditampar pria berbaju hitam, sedangkan ayahnya tergeletak di sampingnya tak mampu bangun. Xie Jing sangat terkejut dan marah sehingga dia tidak terlalu peduli dan segera bergegas keluar. "Apa yang kamu lakukan? Lepaskan orang tuaku." Dia melangkah maju dan mencoba yang terbaik untuk menarik pengawal berbaju hitam itu. Ketika tuanmu melihatnya, matanya tiba-tiba berbinar dan dia melambai. Pengawal berbaju hitam menerima instruksi, mendorong Qin Fanglan ke Xie Jing dan mundur. "Bu, kamu baik-baik saja?" Xie Jing memeluk ibunya dan bertanya dengan cemas. Qin Fanglan dipukuli begitu keras sehingga matanya dipenuhi ketakutan dan dia tidak bisa berkata-kata. Lalu Xie Jing mendongak dan melihat Cheng Xue dan Chu Jie. "Kamu?" Dia menatap mata kedua orang itu yang mengelak dan memahami sesuatu. "Apakah kamu membawa orang ini? Apa yang akan kamu lakukan? Bagaimanapun, kita adalah keluarga, jadi kita tidak akan sampai sejauh ini." Xie Jing sedikit marah. "Berhentilah meludah di sini. Para pengawal ini adalah orang-orang tuanmu." Cheng Xue mau tidak mau berkata, "Tuanmu." Xie Jing tercengang. Saat itulah dia melihat ke arah tuanmu, dan keduanya melakukan kontak mata. Xie Jing memperhatikan mata aneh seperti ular. Hatinya terasa dingin tanpa alasan, dan kepalanya mulai sakit. Tuanmu memandangnya dengan hati-hati seolah sedang mencicipi sesuatu. Setelah beberapa lama, senyuman perlahan muncul di wajahnya. "Tidak buruk, sangat bagus, sempurna, sempurna. Buku-buku kuno benar-benar tidak berbohong padaku." Dia berdiri dan mendatangi Xie Jing, menatapnya dengan matanya. Wajahnya berwarna merah sakit karena kegembiraan. "Tidak sia-sia aku menghabiskan separuh hidupku untukmu." Tuanmu menggosok tangannya dengan penuh semangat. Ada 2 poin penting dalam rencananya. Satu adalah kelahiran Xie Jing, dan yang lainnya adalah makam leluhur keluarga Qin. Kondisi yang dibutuhkan tubuh untuk dimurnikan menjadi boneka terlalu keras. Bukan berarti diperlukan bahan apapun, melainkan diperlukan 2 orang dengan tanggal lahir khusus untuk menggabungkan dan melahirkan seorang anak pada waktu tertentu. Selain itu, makam leluhur ibu juga harus memenuhi syarat dan diubah menjadi bentuk yang sesuai untuk mengumpulkan energi yin, karena hanya energi yin yang terkumpul di sini yang dapat diserap oleh anak. Mastermu menghabiskan hampir seluruh tabungan dan koneksinya untuk menemukan keluarga Qin di desa yang kurang dikenal seperti kota Di dan keluarga Xie di Dongling. Persatuan 2 orang, dan bahkan kelahiran anak, dikendalikan olehnya dengan harga yang mahal. Sebagai perbandingan, dia tidak membutuhkan banyak usaha untuk mengubah makam leluhur keluarga Qin. Xie Jing adalah wadah yang digunakan untuk menampung energi yin yang dikumpulkan di kuburan leluhur. Masuk akal bahwa setelah Xie Jing mencapai usia dewasa pada usia 18 tahun dan meridiannya diselesaikan, gurumu dapat menggunakan cara untuk membuatnya kembali dan menerima yin qi. Namun, apa yang dilakukan tuanmu pada awalnya tidak disukai oleh banyak orang, dan dia berusaha keras demi Xie Jing. Jadi dia diburu kemana-mana. Setelah melakukan ini, dia tidak akan berani ikut campur dalam kehidupan Xie Jing. Jika tidak, semuanya akan berakhir jika seseorang melihat petunjuknya. Musuh-musuh itu pasti akan membunuh Qin Jia dan Xie Jing bersama-sama untuk menyerangnya. Baru 2 hari yang lalu Xie Jing akhirnya kembali ke kuburan leluhur keluarga Qin, dan yin qi memasuki tubuhnya. Sejak saat itu,
dia secara resmi menjadi tubuh boneka yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Tuan Mu. Setelah Tuan Mu mendapat berita itu, dia bergegas secepat mungkin. Qin Fanglan gemetar, setengahnya dipukuli, biasanya ketakutan. Perasaan hidup Anda dikendalikan oleh orang lain sungguh terlalu menakutkan. Apa yang kamu bicarakan? Di mana orang gila ini? Xie Jing berteriak dengan marah. Dia bisa merasakan mata aneh Tuan Mu mengamati tubuhnya. Namun tidak ada konotasi cabul di dalamnya. Penampilan seperti itu lebih seperti melihat semacam kelezatan yang unik dan langka. Perasaan ini membuat Xie Jing gemetar. Aku memperingatkanmu, segera tinggalkan rumah kami. Kalau tidak aku akan memanggil polisi. Xie Jing menenangkan dirinya dan berkata, panggil polisi, haha. Tuan Mu mencibir dengan nada menghina. Polisi tidak bisa mengendalikan duniaku. Xie Jing tidak mengerti apa yang dia bicarakan, jadi dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan ponselnya. Namun sebelum dia dapat menghubungi nomor tersebut, Tuan Mu menggerakkan jarinya sedikit. Salah satu dari 10 penjaga pribadi bergegas maju, mengambil ponsel Xie Jing, dan menghancurkan ponsel itu menjadi beberapa bagian dengan satu telapak tangan. Ia memang tidak takut dengan polisi. Namun jika ia melapor kepada polisi, akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Bawa dia pergi, Tuan Mu memerintahkan dengan dingin. 2 penjaga pribadi bergegas maju, menahan Xie Jing dan menyeretnya. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Xie Jing berjuang mati-matian. Namun tangan kedua pengawal pribadi itu seperti tang besi, sekeras apapun dia berusaha. Tangan itu tidak mau bergerak. Ayah, Bu, panggil polisi, teriak Xie Jing. Xie Chengqian sudah bangun dari tanah. Hanya ketika dia berteriak dia ingat dan buru-buru mencari ponselnya untuk memanggil polisi. Tapi begitu dia bergerak, dia ditendang oleh pengawal berbaju hitam, berteriak dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Qin Fanglan di sebelahnya terbaring di tanah, matanya berkedip-kedip. Cepat panggil polisi, kata Xie Chengqian dengan cemas. Qin Fanglan memelototinya dengan tajam, lalu bangkit, mengertakkan gigi dan berkata kepada Tuan Mu. Tunggu sebentar, kamu tidak bisa menyakiti putriku. Tuan Mu berkata dengan tidak sabar, bagaimana saya bisa rela menyakitinya, putri Anda sangat penting bagi saya. Bab 255 Bagaimana kalau kamu pergi bersamanya dulu? Setelah menjadi pelayan boneka, selama Xie Jing masih hidup, dia akan terus memberinya energi untuk mempertahankan masa mudanya, jadi dia secara alami harus menghargainya. Justru karena alasan inilah Tuan Mu harus membawa pergi Xie Jing hari ini. Siapapun yang berani menghentikannya akan mati. Dalam sekejap, pandangan Tuan Mu pada Qin Fanglan menjadi sangat berbahaya. Dalam pandangan Tuan Mu, Qin Fanglan ingin melindungi putrinya. Meski di matanya sendiri, perlindungan semacam ini konyol dan lemah. Namun jika benar-benar membuat masalah pasti akan menimbulkan komplikasi. Oleh karena itu, dia sudah memiliki niat membunuh. Tepat ketika Tuan Mu hendak mengambil tindakan, Qin Fanglan menoleh ke Xie Jing dan berkata, Xiao Jing, kenapa kamu tidak pergi bersamanya dulu? Belum lagi Xie Chengqian, bahkan Cheng Sui dan Chu Jie pun terkejut. Wanita ini menjual putrinya. Xie Jing tampak semakin tidak percaya. Bu, apa yang kamu bicarakan? Qin Fanglan tampak tidak nyaman ketika dia melihatnya. Tetapi dia masih memaksakan senyum dan berkata, Xiao Jing, lihat situasi di depanmu, ini sangat buruk bagi kami. Jadi, kamu pergi bersamanya dulu, dan aku akan menghubungi yang lama Nona segera. Biarkan keluarga maju untuk bernegosiasi dengan pria bernama Mu ini dan mendapatkanmu kembali. Dengan cara ini, setidaknya orang tuamu dan kami aman, dan itu lebih baik daripada kami bertiga hancur. Xie Jing terkejut dengan ucapannya yang tidak tahu malu. Bu, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu gila? Ini ibuku.
Tuanmu dan kelompoknya pada pandangan pertama bukanlah orang baik. Bagaimana mereka bisa berakhir dengan baik jika jatuh ke tangan mereka? Namun, Qin Fanglan benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Tapi Qin Fanglan tidak berpikir ada yang salah dengan perkataannya, dan wajahnya tenggelam. Kenapa kamu berbicara denganku? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Atau menurutmu kamu harus menyeret orang tuamu mati bersama agar bisa merasa puas? Lagi pula, bukan berarti aku tidak akan menyelamatkanmu. Aku sudah mengatakan bahwa ketika orang-orang ini pergi, secara alami aku akan menemukan jalan. Nada suaranya tidak sabar. Takut tuanmu menjadi tidak sabar dan langsung memerintahkan dia untuk dibunuh. Xie Jing menatap ibunya dan menggelengkan kepalanya perlahan. Dia tahu Qin Fanglan adalah orang yang egois, tapi dia tidak menyangka dia bisa begitu egois. Tiba-tiba, apa yang Ye Yan katakan padanya kemarin terlintas di benak Xie Jing. Hatinya penuh dengan kepahitan. Dia mengira pihak lain sedang membuat keributan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar tepat sasaran. Jika saya bisa menganggapnya serius, mungkin saya tidak akan berakhir seperti ini. Fanglan, kamu, Xie Chengqian masih memiliki hati nurani, dan merasa ini bukanlah hal yang baik. Tapi begitu dia mulai, Qin Fanglan berbalik dan menamparnya dengan keras, "Diam, kamu tidak berguna. Jika kamu sendiri tidak bisa melindungiku, tinggalkan aku sendiri dan jangan lakukan hal buruk ini." Dia benar-benar cemas. Orang-orang itu tidak menunjukkan belas kasihan padanya sekarang. Jika Xie Jing tidak keluar tepat waktu, Qin Fanglan merasa dia akan dipukuli sampai mati. Mengenai kehidupannya sendiri, Qin Fanglan tidak lagi terlalu peduli. Setelah memarahi suaminya, dia menatap tuanmu lagi. Sudah kubilang, putriku boleh pergi bersamamu, tapi tolong jangan menyakitiku. Keluarga Qin kami memiliki koneksi di kota Di. Jika sesuatu terjadi padaku, kamu jangan lari. Qin Fanglan ingin mengucapkan kata-kata kasar untuk menakutinya, tetapi ketakutan yang tidak bisa dia sembunyikan di wajahnya dan nada mencicitnya membuatnya tampak sangat konyol. Bikin, siapa yang kamu coba takuti? Chu Jie hanya bisa mencibir ke samping. Sebaliknya, itu adalah Cheng Sui, dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati Xie Jing, dia hanya merasa jika dia terlibat dalam hal seperti itu, apakah dia akan mendapat masalah? Saat ini, tuanmu tersenyum dingin. Apakah kamu mengancamku? Qin Fanglan terkejut, kakinya melunak dan dia berlutut, tidak, aku. Dia sangat ketakutan sehingga dia tidak dapat berbicara dengan benar. Tuanmu memandangnya dengan dingin, mengulurkan tangannya untuk menahan topi Tianling, dan energi batin mengalir masuk. Qin Fanglan merasakan perasaan dingin dari atas ke bawah, seolah seluruh tubuhnya telah terlempar ke dalam gua es. Dia terdiam beberapa saat, matanya berputar ke atas, memperlihatkan bagian putih matanya yang besar, dan dia menghela nafas dengan cepat di tenggorokannya. Kemudian, seluruh tubuhnya mengejang dan pingsan. "Sial, beraninya kamu berbicara seperti itu padaku," tuanmu berkata sambil mencibir, membuang Qin Fanglan ke samping seperti sampah. Dengan ki batinnya menyerang pembuluh darahnya, wanita ini akan berubah menjadi idiot dalam beberapa jam. Setelah dia menjadikan Xie Jing menjadi pelayan boneka, dia akan kembali dan menjadikan wanita ini menjadi budak biasa. Ketika saatnya tiba, ibu dan putrinya melayaninya bersama. Hati tuanmu yang sudah lama kering mau tidak mau berdebar-debar melihat pemandangan itu. Tahukah Anda, agar bisa hidup lebih lama, dia sudah lama tidak dekat dengan wanita. Sekarang, dengan Xie Jing, dia akhirnya bisa memulihkan masa mudanya sepenuhnya, dan dia akhirnya bisa bersenang-senang. "Bu," teriak Xie Jing, betapapun kecewanya dia, bagaimanapun juga ini adalah ibunya.
Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk berjuang mati-matian, mencoba melepaskan diri dari tangan kedua pengawalnya. Tuanmu memberi isyarat dengan santai. Salah satu penjaga pribadi meninju perut Xie Jing dengan keras tanpa ragu-ragu. Wajah Xie Jing mula-mula menunjukkan ekspresi kesakitan yang luar biasa, lalu dia pingsan. Senyuman puas muncul di bibir tuanmu. Benar sekali. Sekelompok manusia biasa seperti kutu busuk harus dengan patuh menjadi makanan untuk umur panjang mereka. Kemudian, matanya beralih ke Xie Chengqian, Cheng Sui dan Chu Jie yang tersisa. Xie Chengqian menutupi wajahnya yang sakit akibat pukulan Qin Fanglan, dan pikirannya kacau. Putrinya pingsan dan dibawa pergi, dan istrinya tidak sadarkan diri. Dia sudah sedikit bodoh dan tidak tahu harus berbuat apa. Hubungi polisi, tetapi jika dia memanggil polisi, apakah dia akan dibunuh seperti Qin Fanglan? Di sisi lain, Cheng Sui sedikit ragu-ragu. Dia benar-benar tidak peduli dengan Xie Jing, tapi mereka berdua adalah saudara. Namun, sebelum dia bisa mengambil keputusan, dia merasa ponselnya diambil paksa. Itu Chu Jie. Dia mengambil ponsel Cheng Sui dan melemparkannya ke tanah, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. "Apa yang kamu lakukan?" teriak Cheng Sui. Wajah Chu Jie sangat muram. Situasi saat ini menjadi sangat jelas. Keluarga Xie Jing telah diatur oleh tuanmu dan mungkin akan hancur. Maka Anda harus segera berdiri dan menunjukkan kesetiaan Anda agar tidak dibungkam. Berhentilah main-main di sini. Apakah kamu ingin mati? Chu Jie mengertakkan gigi dan memarahi Cheng Sui. Kamu? Cheng Sui menatapnya dengan kaget. Chu Jie berkata kepadanya dengan ekspresi galak di wajahnya. Bukankah kamu selalu membenci sepupumu? Sungguh kesempatan yang bagus untuk membuatnya tidak pernah mengganggumu lagi. Selain itu, bisakah kamu menangani apa yang ingin dilakukan tuanmu? Jika kamu bersikeras untuk mengurusnya, ayo kita putus. Jangan biarkan aku terlibat jika kamu mau bersambung.